Dahulu di sebuah kerajaan bernama Jenggala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik dan baik hati. Ia juga memiliki seorang selir yang sama cantiknya. Sayangnya, selir tersebut memiliki hati yang jahat. Ia merasa iri terhadap sang permaisuri karena sang raja lebih memperhatikan permaisuri. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyingkirkan permaisuri sehingga raja hanya untuknya. Sang selir pun berkomplot dengan tabib istana. Mereka membuat rencana agar sang selir berpura-pura untuk jatuh sakit. Keesokan harinya, rencana ini pun dilaksanakan. Sang raja melihat selir kesayangannya sakit pun segera memanggil tabib istana. Saat ditanya oleh raja, apa penyebab sang selir sakit, sang tabib istana pun menjawab, hal tersebut dikarenakan sang selir keracunan dari air minumnya. Dan sebelumnya, sang permaisuri sedang memberikan minum untuk sang selir. Maka dari itu, sang raja pun merasa sangat marah karena dianggap permaisuri meracuni sang selir. Panggil sang permaisuri, cepat, titah sang raja. Dari situ, maka permaisuri menghadap sang raja. Ia tidak tahu apapun tentang hal ini. Namun, karena sudah terbakar oleh amarah, akhirnya sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengusir permaisuri dari istana. Ia juga menyuruh pengawalnya untuk membunuhnya di hutan. Namun, sang raja tidak tahu bahwa ternyata permaisuri sedang mengandung. Kemudian, sesampainya di hutan, sang pengawal tersebut merasa tidak tega dan tidak sanggup untuk membunuh sang permaisuri. Karena ia tahu bahwa permaisuri adalah seorang yang sangat baik dan bijaksana. Tidak mungkin ia meracuni selirnya. Maka dari itu, ia akhirnya membantu permaisuri untuk membangun rumah di hutan selama ia tinggal di situ. Ia juga melumuri pedangnya dengan darah rusa dan kemudian ia mengambil jantung sang rusa. Ia pun menghadap sang raja dan melapor bahwa ia sudah membunuh sang permaisuri. Di situ raja mengangguk dengan puas. Bulan berganti bulan, akhirnya anak yang dikandung oleh sang permaisuri pun lahir. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, baik, berani, dan bijaksana. Ia bernama Cindelaras. Karena Cindelaras tinggal di hutan sejak kecil, ia pun berteman dengan para binatang yang ada di hutan. Suatu ketika, seorang raja wali menjatuhkan telur anak ayam. Sang Cindelaras pun merawatnya sampai 3 minggu. Cindelaras merawat anak ayam tersebut sehingga tumbuh menjadi ayam jantan yang bagus dan kuat. Yang membedakan ayam Cindelaras dengan yang lainnya adalah kokokannya. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, tinggal di tengah hutan dan ayahnya bernama Raden Putra. Cindelaras pun merasa sangat terkejut. Ia pun menceritakan hal yang didengarnya kepada sang ibu. Akhirnya permaisuri menceritakan siapa ayahnya. Ayahnya adalah seorang raja dari negara Jenggala bernama Raden Putra. Sang permaisuri juga menceritakan bagaimana akhirnya mereka berdua ditelantarkan di hutan. Mendengar cerita tersebut, Cindelaras bertekad untuk pergi ke istana dan membongkar semua perbuatan jahat sang selir. Keesokan harinya, dengan izin sang ibu, ia pun pergi menuju istana. Ia pergi menuju istana dengan membawa ayam kesayangannya. Di tengah perjalanan, ia pun dipanggil oleh beberapa orang yang sedang menyambung ayam atau sedang mengadu ayam jantannya. Hei, kemarilah, ayo tandinglah ayammu itu dengan ayamku, tantang seorang penyambung ayam. Akhirnya Cindelaras pun mengadu ayam jantan miliknya dengan ayam jantan para penyambung tersebut. Berkali-kali diadu, selalu ayam jantan Cindelaras yang menang. Akhirnya ketangguhan ayam tersebut tersebar berkarya dengan cepat sampai ke telinga raja. Akhirnya sang raja pun memerintahkan untuk memanggil Cindelaras ke istana. Hamba menghadap paduka raja, ucap Cindelaras. Sang raja pun merasa terkesan terhadap Cindelaras. Selain tampan dan gagah, Cindelaras juga memiliki sopan santun. Ia mengira Cindelaras tidak berasal dari rakyat jelata. Akhirnya sang raja pun berkata, "Hai anak muda, aku ingin mengadu ayam jantanku dengan ayam jantanmu. Apakah kau bersedia? Jika iya, apa syarat yang kau ajukan?" Cindelaras pun menjawab, "Jika hamba kalah, hamba bersedia untuk dipacung. Namun jika hamba menang, setengah kekayaan dari kerajaan Jenggala akan hamba miliki."
Setelah mendengar tersebut, Raja akhirnya menyetujui syarat yang diajukan oleh Cindelaras. Kabar tentang adu ayam milik sang raja dan ayam sang Cindelaras akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh rakyat kerajaan Jenggala. Maka dari itu, acara ini pun digelar dan ditonton oleh seluruh rakyat kerajaan Jenggala. Tibalah waktu yang sudah dinantikan. Ayam Cindelaras pun diadu dengan ayam jantan sang raja. Dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam jantan sang raja. Para penonton pun bersorak-sorai dan mengelulukan nama Cindelaras dan ayamnya. Raja pun tersenyum dan berbesar hati menerima kekalahannya. Aku mengaku kalah dan akan menepati janjiku. Tapi siapakah dirimu ini? Sebelum sempat menjawab, ayam Cindelaras sudah berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, tinggal di tengah hutan. Ayahnya adalah Raden Putra. Mendengar kokokan tersebut, sang raja merasa sangat terkejut. Ia pun terperanjat dari singgasananya dan bertanya kepada Cindelaras, benarkah dari kokokan ayam tersebut? Sang Cindelaras pun menjawab, benar Paduka, hamba adalah anak dari permaisuri kerajaan Jenggala yang diasingkan ke hutan. Akhirnya Cindelaras pun menceritakan semua perbuatan jahat sang selir. Mendengar hal tersebut, sang raja merasa sangat kecewa. Ia tidak mengerti bagaimana sang selir yang disayanginya bisa melakukan perbuatan sekejam itu. Akhirnya ia pun memerintahkan, pengawal, panggil selir dan tabib istana. Ampuni hamba, Baginda, ampuni hamba, jangan buang hamba, ratap sang selir. Namun ratapan tersebut tidak digubris oleh sang raja. Sang raja yang melihat anak buah hatinya di depannya segera berlari dan memeluk Cindelaras. Raja akhirnya meminta maaf kepada Cindelaras dan menyuruh pengawalnya untuk menjemput permaisuri dari hutan. Akhirnya mereka pun hidup bahagia untuk selamanya di istana.